dia. Mayit satu doang yang dibuka. Go on. Go on. Mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon maaf, mungkin mejanya bisa dirapikan terlebih dahulu, teman-teman. Mungkin kertas ditaruh di samping kanan kiri atau di pojok atas. Oke, sebelum kita mulai, kenapa saya memilih moto Life Must Go On? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu. Jadi dulu waktu di pondok, kiai saya itu pernah berkata, jadi hidup itu harus terus berjalan. Itu pun dibikin lagu, ya kan? Jadi lagunya hidup harus terus berjalan meski dalam keterbatasan. Nah, dari poin itu bisa kita ambil. Jadi kita harus bertahan, harus berjalan walaupun ada keterbatasan. Keterbatasan dalam kutip mungkin, wah kita mau jalan tapi nggak ada apa. Jalan bukan berarti jalan-jalan ya. Jalan itu kita mau maju, kita mau buka bisnis, mau buka apa. Jadi kita nggak usah menduduki itu, wah kita nggak ada modal, nggak ada ini. Ya udah jalan aja dulu, kita ada ide, coba disalurin ide ke teman kita atau ke siapa gitu kan. Nah, itu mungkin sedikit motivasi saya. Jadi life must go on. Kemudian saya akan memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rian Adi Gunawan. Saya beralamat di Jalan Mertokusumo nomor 99 Sambirejo, Tuntang, Kabupaten Semarang. Dan pendidikan terakhir saya adalah SMA atau sederajat. Ada yang tanya lagi? Nggak ada? Gimana? Akhirnya nggak sama akhirnya. Lahir tempat tanggal lahirnya Demak 12 Agustus 2001. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan melakukan pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Yang pertama yaitu kebersihan dan kerapian pada tempat kerja gudang, ruang operasi dan ruang produksi. Jadi kebersihan harus tetap dilakukan dan kerapihan. Mungkin sudah saya ingatkan ya. Kemudian kedua itu kebersihan pada lantai, jalur kabel, insya Allah aman. Ducting, ventilasi, blower, exhaust system. Kemudian yang ketiga yaitu sarana proteksi kebakaran, mudah dilihat dan tidak terhalang. Sudah di sana di pojok ada ya. Yang terakhir yaitu sarana jalan keluar harus bebas hambatan dan kedap asap atau panas. Sarana jalan keluar tidak boleh terhalang oleh sesuatu apapun itu. Kemudian lanjut ke tata tertib di ruangan ini, yaitu yang pertama. Jadi tata tertib di sini ada dua. Saya jelaskan ada dua, ada yang tertulis dan
tidak tertulis. Jadi mohon diperhatikan, kalau tidak tertulis ya nggak usah disebutin lah. Contoh tidak merokok, kan nggak mungkin AC, rokok, ya kan? Itu yang contoh yang tidak tertulis. Jadi yang tertulis hanya 3, yaitu dilarang berbicara. Kemudian kedua yaitu dilarang meninggalkan kelas tanpa izin. Yang terakhir yaitu angkat tangan jika ingin bertanya. Apabila teman-teman ingin bertanya, apabila ingin bertanya, dipersilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Ya bosku. Aman bosku. Wih, di sini ada yang mengetahui nggak apa itu yang di depan? Cover. Cover. Terus Foto. poster, Logo. Baju. logo, mock-up. Nah, itu semua masuk ke dalam desain. Desain itu apa sih desain? Ada yang tahu? Nggak tahu. Desain itu termasuk dari seni. Seni itu apa? Seni itu apa? Nanti kita perjelas di slide selanjutnya. Baik, kita lanjut langsung ke materi ya. Jadi untuk judulnya, cara mengidentifikasi elemen dasar visual dari suatu karya visual dan jenis-jenisnya. Kode unit M74DKV 13001. Judul unit menerapkan prinsip komposisi visual. Elemen kompetensi yang ke-1 yaitu menguraikan pengetahuan yang mendasari penerapan prinsip komposisi visual. KUH ke-1 yaitu uraian KUH atau satu pengertian. Elemen dasar visual dari suatu karya visual diidentifikasi jenis-jenisnya. Tujuan pelatihan ini yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan dapat menjelaskan cara mengidentifikasikan elemen dasar visual pada suatu karya visual sesuai dengan standar industri kreatif Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan cara mengidentifikasikan elemen dasar visual pada suatu karya visual sesuai dengan standar industri kreatif Indonesia. Kemudian manfaat pelatihan yaitu peserta pelatihan mampu mengidentifikasikan elemen dasar visual sesuai dengan standar industri kreatif Indonesia. Lanjut. Ada yang ditanyain? Tidak? Oke, lanjut. Nah, di sini seni adalah karya yang merupakan ekspresi atau ungkapan dalam diri dengan melalui bentuk audio, visual, serta dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Apa itu seni? Bisa Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Jadi kalau karya seni visual itu apa coba? Ekspresi atau ungkapan dalam diri dengan melalui bentuk audio, Visual. sastra dan lain sebagainya. Berarti karya yang merupakan ekspresi atau ungkapan dalam diri dengan melalui bentuk visual. Berarti audionya tidak termasuk. Kan ada seni sastra, seni apa lagi? Seni audio, musik, itu kan masuk seni. Seni tari. Seni tari. Berarti seni tari masuk ke lain sebagainya. Ya. Ya kan? Ya, Bisa Pak. masuk ke sastra juga, puisi. Ya. Tapi kita tidak membahas itu. Kemudian saya akan menjelaskan ada 7 elemen dasar visual. Yang pertama yaitu titik atau poin, yang kedua yaitu garis atau line, yang ketiga yaitu bentuk atau shape, yang keempat yaitu warna atau color, yang kelima yaitu tekstur, yang keenam yaitu ukuran, size, yang terakhir yaitu ruang, space. Di sini saya akan menjelaskan ke-7 elemen dasar visual ini. Yang pertama yaitu titik. Salah satu elemen desain komunikasi visual yang paling sederhana dan tidak mempunyai dimensi. Secara umum tidak berbentuk bundar, tanpa sudut, tanpa arah, serta tempat. Kenapa titik saya jadikan yang pertama? Ada yang tahu kenapa? Tidak ada? Karena titik itu adalah pusat kunci dari desain. Dari titik itulah kita bisa menjadikan line atau garis. Habis itu dari garis kita bisa membentuk dengan shape, bentuk. Maka dari itu titik itu adalah pusatnya desain. Kemudian kedua itu ada garis atau line, yaitu bentuk yang dibuat dari titik yang bergerak memanjang serta memiliki arah. Dari garis ini terdapat
3 bentuk garis, horizontal, vertikal, dan diagonal. Yang ketiga yaitu ada bentuk. Shape terbuat dari garis-garis yang disatukan. Shape atau bentuk, atau yang juga disebut dengan bangun, memiliki 2 dimensi, yakni panjang dan lebar. Dari bentuk ini kita bisa mengetahui kenapa logo-logo itu bentuknya seperti ini. Itu kan bisa diidentifikasi. Contoh dari logo bulat yaitu mengandung continuity, balance, unity atau protection, yang berarti yaitu terus-menerus atau continuous, kemudian imbang, balance, unity yaitu kesatuan, protection yaitu dan melindungi. Kemudian yang persegi yaitu ada security, structure, order, and stability. Dan yang terakhir yaitu segitiga, yaitu spirituality, stability, creation, and combination. Jadi dari ketiga bentuk ini kita bisa merubah lagi yang lebih luas. Contoh seperti hexagon itu berasal dari bentuk apa? Segitiga. Bukan teman, dari persegi. Oke, lanjut ya, paham? Udah dipahami kan? Ya. Lanjut yang keempat yaitu ada warna. Warna yaitu bentuk yang dibuat dari titik yang bergerak memanjang serta memiliki arah. Jadi warna ini juga memiliki kandungan. Setiap warna itu memiliki ciri khas masing-masing. Contoh merah identik dengan berani. Hijau NO. bersih. Segar. Putih mas. Elegan. Segar. Sekarang biasanya oranye. Lanjut. Fresh. Yang kelima yaitu tekstur. Tekstur disebut juga dengan pola atau corak yang terdapat pada permukaan suatu benda yang bisa dilihat dan diraba. Seperti contoh karpet, meja, tembok. Itu tekstur. Yang keenam yaitu ada ukuran. Ukuran di sini adalah pemetaan yang menghubungkan himpunan bagian tertentu dengan suatu nilai. Kenapa ukuran penting? Jadi dari ukuran ini kita bisa menentukan itu potret atau landscape. Maka dari itu ukuran di dalam desain itu sangat penting. Yang ketujuh yaitu ruang. Pemberian jarak antara elemen desain. Jadi untuk ruang seperti dalam fotografi, desain itu pemberian jarak antara elemen desain. Kapan komposisinya pas, jangan ada ruang kosong sama ruang isi. Kegunaan ruang ini agar visual, agar hasilnya itu menjadi enak terlihat. Sebelumnya ada yang mau ditanya nih? Tidak ada? Cukup. Jadi kesimpulan sini yaitu peserta pelatihan mampu mengidentifikasi elemen dasar visual dan jenis-jenis elemen dasar visual sesuai dengan standar industri kreatif Indonesia. Baiklah, kemudian kita lanjut ke mengaplikasi. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada teman-teman, sebutkan 3 elemen dasar visual yang bisa mau diangkat-angkat. Baik Pak? Garis, Bentuk, ruang. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Kotak, Pak. Kotak? Kotak. Kotak? Bukan elemen mas? Apa itu, Pak? Kotak itu bentuk mas? Oh iya. Ya bener nih elemen. Apa lagi? Satu aja. Satu aja. Titik? Enggak. Ya, yang teman-teman sebutkan itu adalah benar semua. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian kita lanjut ke evaluasi. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, untuk absensi dan kertas yang sudah dibagikan. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan
soal di depan. Stop setnya orangnya ya. Jakarta sudah boleh. Gimana? Sama S. PTR sama S. Di sini bisa baca semua ya. Bisa baca sekarang. Bisa Pak, bisa baca Pak. Di sini di sesi pemesanan. Gimana? Kalau yang udah, nanti saya dikumpulin apa? Nanti waktu terakhir pembelajaran Pemesan di sesuai Salah semua dulu. di sini ada yang pertama. udah? Udah Pak. Kita lanjut ya, udah semua kan? Soalnya Ini menjadikan saya. baiklah, bisa dikumpulkan mungkin dikumpulkan nggak usah maju ya, bisa ditaruh di pojok meja di satu teman. Baik, terima kasih. Ini saya akan memberikan tugas tambahan, yaitu tugas tambahan untuk peserta itu mempelajari cara menunjukkan prinsip komposisi visual dari suatu karya visual dan bukti penerapannya. Di sini jadi saya tidak memberikan tugas soal, jadi teman-teman sekalian hanya mempelajari, membaca atau mengulik sedikit tentang tugas tambahan ini. Itu dikumpulkannya kapan ya Pak? Gimana Mas? Itu dikumpulinnya kapan? Tadi sudah saya jelasin Mas. Jadi untuk tugas tambahan ini peserta yaitu mempelajari bukan mengerjakan, mempelajari cara menunjukkan prinsip komposisi visual dari suatu karya visual dan bukti penerapannya. Oh iya Mas. Bisa dipahami ya? Jadi hanya membaca dan mempelajari, bukan mengerjakan. Baiklah, sebelum penutupan, mari kita membereskan atau menata meja-meja kita terlebih dahulu agar tidak rapi seperti semula. Ya, apa orang yang belum benar kok? Masa mau di satu? Udah? Ya Pak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila tidak sempurna, mohon maaf. Kalau yang sempurna nanti saat kita telah bersama. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balikin ke atas.